Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan jin, syaitan dan iblis. Selanjutnya pengertian daripada syaitan. Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam kitabnya Tafsir As-Sawi menjelaskan pengertian syaitan yaitu wasyaitanu asluhu min syatana ay ba'uda 'anir rahmah wa qila min syata bima'na ihtaraqa wa huwa ismun likulli 'atin minal jinni wal insi. Lafaz syaitan itu berasal daripada syatana, artinya jauh dari rahmat. Ada juga yang mengatakan syaitan itu berasal daripada syato, dengan makna ihtaraqa yang berarti terbakar. Dan syaitan itu adalah suatu nama bagi setiap yang durhaka dari bangsa jin dan manusia. Jadi syaitan itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang bisa membuat durhaka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kitab Tafsir Sawi juz 1 halaman 5. Dari penjelasan di atas jelas bahwa syaitan itu bukanlah nama bagi makhluk yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sifat bagi setiap yang durhaka atau yang jahat, baik dari jenis jin maupun manusia. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan syaitan. Misalnya perbuatan-perbuatan yang jauh dari Allah, misalnya main game yang tujuannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu adalah nama sifat, bukan makhluk yang berdiri sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau dalam Al-Quran tentang adanya syaitan dari golongan jin dan manusia dalam Quran surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Ya, ini penjelasan Al-Quran tentang syaitan. Jadi perkara-perkara yang membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nas, wa min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Jadi perkara-perkara bisikan-bisikan yang membuat kita jauh dari Allah. Rasulullah SAW juga telah menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa syaitan itu terdiri dari atas golongan jin dan manusia. Sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi SAW, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, ta'awwadz billahi min syayatinil insi wal jin. Faqultu awalil insi syayatin? Qala na'am. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hai Abu Dzar, berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan manusia dan jin. Lalu saya bertanya, apakah ada syaitan dari golongan manusia? Rasul menjawab, ya ada. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 29-30. Syaitan manusia itu terkadang sahabat kita, istri kita, anak cucu kita yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah. Bahkan kadang-kadang diri kita sendiri menjadi syaitan. Wal'iyadzubillah. Dalam bahasa Sunda atau sebuah pantun yang isinya mendefinisikan syaitan manusia bunyinya, hulunana sagede hurang
awakna sage demanding. Huluna aya di orang, awakna aya di kuring. Artinya kepalanya sebesar udang, badannya sebesar kerbau. Kepalanya berada di kita, badannya juga berada di saya. Tadi terkadang syaitan itu ada diri kita sendiri. Berkenan dengan jin dan syaitan manusia ini, seorang ulama yaitu Malik bin Dinar pernah mengatakan, inna syaitanal insi ashaddu alayya min syaitanil jin. Wadhalika idha ta'awwadtu billahi dhahaba anni syaitanul jin. Wa syaitanul ins yaji'uni fayajurruni ilal ma'asi. Ya, jadi beliau berkata, Imam Malik bin Dinar, sesungguhnya syaitan manusia itu lebih berat bagi saya daripada syaitan jin. Ya, sudah jelas ya. Mengapa demikian? Karena jika saya berlindung kepada Allah, maka syaitan dari jenis jin itu pergi menjauhi saya. Tentu kalau kita berlindung kepada Allah daripada syaitan, syaitan akan menjauh dari kita. Sedangkan syaitan dari jenis manusia datang kepada saya, kemudian menyeret saya kepada bermacam-macam kemaksiatan. Kata Malik bin Dinar. Ya, sudah jelas ya bagi kita syaitan manusia itu kadang nyata dan membawa kita kepada kehancuran-kehancuran. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan nama Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijriah, telah menyinggung masalah ini dan sekaligus memberikan nasihatnya itu. Wahdhar min syayatinil insi fa inna syayatinal insi arahu syayatinal jinni minat ta'abi. Berhati-hatilah engkau kepada syaitan-syaitan jenis manusia, karena syaitan-syaitan jenis manusia itu telah memberikan peluang untuk istirahat kepada syaitan-syaitan dari jenis jin dari kelelahannya. Kita berlindung agar dijauhkan dari perkara-perkara daripada syaitan-syaitan yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari kitab Tawdihul Adillah juz 3 halaman 13. Ya, mudah-mudahan ini menjadi khazanah dan wawasan keilmuan kita tentang pengertian jin, syaitan. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan nanti tentang pengertian iblis. Wallahu a'lam bissawab.